Halo, halo, selamat malam. Halo Felix Chandra. Halo Cuantastic Dragon. Cie. Shirley Susantio, Ian Ignatius, Mary Obgin, Rachel Sergio, Teddy Polandra, Hai, Wiono 6619, Mrs. Nur Hayati 06, Rita Jin 83, Natalia Afiar, Willy Bordusanka, Budi Kaiing, Marvel Owens, Emrico, Sri N. Haryati. Selamat malam semuanya. Chris, ada Chris Motivator. Follow nih, Christian nih. Oke. Follow nih ya, Chris Motivator ya. Ervin Nothing. Udah sehat ya? Udah dong. Kemarin nggak tahu kenapa. Asam lambung tiba-tiba naik. Jadi kemarin pas lagi ngomong IG live, tahu-tahu panas di tenggorokan. Ya udah terpaksa berhenti. Sorry ya kemarin ya. Sekarang malam ini hopefully semuanya lancar. Ada suara kan? Oke. Oke, aku mulai ya teman-teman ya. Ada William Hutagalung, Fonrian, Rusdisya, Wakyuh, dan teman-teman semuanya. Semoga malam hari ini nggak ada acara tenggorokan panas lagi pas lagi ngomong ya. Kayaknya aku disuruh berdiam diri, gak usah kebanyakan ngomong gitu. Uang kamu, follow uang kamu, ini part of our team juga ya, buat kalian yang mau belajar tentang finansial. Nanti kapan-kapan deh aku nge-live bareng uang kamu. Oke, aku langsung aja mulai dari IHSG hari ini. Rambut kalau lepek tuh kelihatan banget ya, belum sempat keramas. Ketahuan deh. Aku langsung aja mulai dari IHSG. Bentar ya, ganti wifi di laptop bentar. Lemot nih chartnya. Stephen Stanley berkat ikut live aku hari ini fotonya hijau semua. Masa apa aja tuh foto hijaunya tuh? Foto hijaunya apa tuh? Tunggu ya teman-teman ya. Aku lagi mau ganti wifi di laptop aku karena chat aku lambat banget. Sabar ya. Oke deh. Meramu susu kali ya. Hari ini Unilever naik kenceng. Abis itu ada isu Unilever Amerika tarik produk karena indikasi kanker. Besok Unilever gimana? Oke, aku akan bahas nanti bareng dengan Coach Tasya untuk sentimen itu. Tapi secara teknikal aku akan bahas dulu ya. Oke, sekarang kita lihat IHSG. IHSG-nya masih strong aja. Dan seperti yang kita bahas di morning briefing tadi pagi, bahwa meskipun Amerikanya naik, Indonesia justru malah bisa turun loh. Karena apa? Karena Indonesia udah naik duluan nih berhari-hari sebelumnya gitu. Nah jadi nggak bisa dipakai patokan terus sebenarnya bursa Amerika. Indonesia udah banyak banget anomali dari bursa Amerika. Dan sekarang kalau kita perhatikan IHSG bisa ke berapa nih? Turun koreksi normal mungkin ke level 7 ribuan aja. Dan kalau dikasih diskon lebih bisa sampai ke 6954. Oke. Nah terus nanti aku akan bahas Unilever juga, tapi sebelumnya aku akan bahas dulu untuk saham-saham big caps yang memang lagi aktif banget beberapa waktu terakhir ini. Hari ini market value-nya nggak begitu besar, 12,6 triliun rupiah, dan hari ini net sell 118,96 miliar untuk investor asing. Net sell-nya di saham BCA 149,5 miliar, BRI 140,3 miliar, Astra International 67 miliar, Telkom 66 miliar, Bank Mandiri 26 miliar. Sekarang kita lihat yuk untuk saham BCA gimana kabarnya ini. Oke, nah ini hari ini saham BCA turun lumayan ya, sekitaran 1,72%. Dan kalau kita hitung dia turunnya dari puncaknya di
tanggal 24 Oktober itu ini udah turun sekitaran 4%, baru turun 4% sih. Oke, terus kemudian what to expect nih buat BCA. BCA nih kalau hari ini kita lihat candlenya seperti ini masih bisa turun lagi, masih bisa koreksi, kemungkinan sampai 8425-an. Sampai 8425 buat kamu-kamu yang mau spekulatif trading untuk buy on weakness sekitaran 8425. Ya, kita lihat sikon nanti kalau candlenya udah mengecil boleh beli. Jadi nanti kita akan update secara real time di Mtrade ya. Untuk BBCA-nya di 8425 udah boleh beli atau belum nih kalau ngelihat support sih sekitaran area itu. Tapi ya kita lihat sikon aja dulu. Cuman kalau perkiraan aku BBCA nggak akan turunnya dalam-dalam banget. BBCA ini turunnya bakalan cuman dikit doang gitu ya. Jadi teman-teman yang mau trading lebih aman mungkin di saham-saham kayak gini tuh boleh. Tips dari aku kalau tradingnya saham blue chip kayak BCA atau BBRI, teman-teman masuknya agak gedean, nominalnya gedean karena dia naik turunnya kan juga cuman berapa persen, dikit-dikit doang kan. Nah terus kemudian ini ada yang minta dibahasin BNGA, ntar aku bahas BNGA. Sekarang aku bahas BBRI dulu nih. BBRI ini baru turun hari pertama. Besok masih bisa turun lagi. BBRI kemungkinan turun sampai level 4400 atau 4410 sampai level area ini, sekitaran area ini ya. Jadi teman-teman ditunggu aja buat yang mau TikTok trading BBRI masih bisa. Kalau habis profit taking kemarin ya ini masih akan ada kemungkinan koreksi dikit sampai 4400 atau 4410. Nah, untuk BMRI ini kalau misalkan mau trading gimana nih untuk Bank Mandiri? Bank Mandiri ini kalau misalkan teman-teman mau trading, dia turunnya kemungkinan sampai sekitaran level 9.800. Kalau dikasih diskon banget ke 9650 tapi kayaknya agak susah deh. Best price sih 9650-nya. Nah, terus selain itu untuk BBNI di area support di berapa nih BBNI? BBNI ini di area support 9.050, 9.000 sampai 9.050-an. Nah, terus teman-teman untuk saham perbankan lainnya yang juga menarik ada saham apa nih ya? Kalau ini ada pertanyaan dari Nita Gunawan. Kalau BBRI posisi cuan 15%, baiknya ditahan atau dijual? Terserah kamu. Itu posisi 15% tuh lumayan bagus sih, cuannya lumayan oke. Jadi kalau 15% berarti aku coba hitung ya. Modalnya berarti di area, mari kita lihat. Dia modal bawah banget. Mari kita hitung 15%, oke. 15% tuh berarti modal 3940. Kalau aku sih ngehold karena udah susah banget dapat modal 3940 itu susah banget. Dan ini paling turunnya juga nggak banyak ya. Jadi 3940 4000-an tuh level bottom di Juli 2022. Ini angka yang agak susah kita dapat lagi. Jadi kalau aku sih untung 15% di BBRI aku hold. Aku akan trading. Misalkan aku trading untuk BBRI atau BBCA-nya, aku akan pisahin account atau portfolionya, jangan kecampur sama yang investasi. Di SNG ya, kemarin kita bahas di SNG, tahu-tahu udah gap up ya. Tahu-tahu udah naik kencang ya, sudahlah kita lihat untuk saham CPO lainnya. Tapi sebelum ke DSNG, boleh dong aku bahas BNGA dulu ya, yang kita juga udah bahas beberapa hari ini. BNGA ini sama seperti saham-saham perbankan lainnya, mesti istirahat dulu deh, leren dulu, istirahat dulu ya. Jadi udah naik 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut. BNGA kalau mau ditunggu diskonnya sekitaran level 1090 sampai 1100-an gitu. Nah, terus apalagi nih yang menarik sebelum aku ke consumer good, aku mau ke CPO dulu nih karena tadi udah ada yang nyenggol di di SNG. Aku mau bahas untuk saham-saham CPO. Teman-teman jangan lupa hari ini adalah hari terakhir untuk payday bonus 10 bulan. Join VIP member Mtrade dengan klik mtrade.id/WhatsApp ya. Kunjungi mtrade.id/WhatsApp. Meli Situmorang kalau nambah untuk BCA dan BRI gimana? BCA, BRI, BMRI, BBNI silahkan nambah boleh tapi nggak sekarang. Tunggu 1-2 hari lagi. Masih bisa dapat diskon dikit-dikit ya. Aku ada trading BRI juga, yang BRI kemarin aku udah jual. Terus kemudian ini lagi nunggu lagi TikTok beli di bawah lagi.
Anyway, cuannya nggak banyak kok. Secara percentage tuh cuannya kecil, tapi ya nominalnya yang digedein, dan kalau ngegedein nominal mesti sesuai mentalnya masing-masing ya. Oke. Terus kemudian kita mau review untuk saham CPO dulu. Sebelum kita bahas untuk saham consumer goods, saham yang lainnya ya, teman-teman ya. Kalau nggak dapat DSNG, ya kita lihat saham yang lain. Untuk CPO hari ini tadi kita ada masuk di AALI, ini belum akan cepat gerakannya. AALI ini belum akan cepat ya, cuman bakalan ada pantulan atau bakalan ada technical rebound. Terus resistennya AALI di level 9350, supportnya deket banget di level 8400, support deket, support minornya gitu. Terus teman-teman di sini kita juga lagi watch untuk LSIP juga ya, tapi LSIP-nya kita nunggu level sekitaran 1080-an. Nah, aku mau move ke sektor consumer good nih, tapi bentar aku minum dulu. Biar nggak ada adegan tenggorokan panas lagi kayak kemarin. Bukan iklan, bukan endorse. Tapi aku baru tahu Fisherman itu ada Chocomento. Enak loh. Rasanya beda banget. DSNG udah ketinggian, udah jangan dikejar aja. Oke, sekarang kita lihat kalau untuk LSIP, balik lagi ke LSIP deh. Balik lagi ke LSIP ya. LSIP ini dia sempat naik dengan 2 candle volume gede, terus 4 hari sideways. Kalau ada diskon sampai 1080 atau di bawahnya masih menarik, selama dia jatuhnya volumenya lebih kecil daripada volume naiknya di sini. Fajar Week dia bilang nggak fokus bahas saham kok tambah baper. Yo opo to sing dibaperin ki opo. Hai, ada-ada aja nih curhatannya. CPO bentar lagi deh, sabar ya. CPO ini giliran jalan bentar lagi. Perkiraan aku di November ini CPO udah mulai jalan. Dan salah satu kandidat kita untuk window dressing nanti. Strategi untuk window dressing gimana? Teman-teman join seminar Cuantastik hari Sabtu ini jam 10 pagi, gratis untuk member Mtrade. Kalau mau beli Cuantastiknya aja bisa juga ke mtrade.id/cuantastik gitu. Tapi kalau aku saranin sih daftar Mtrade aja malam hari ini mumpung lagi ada promo. Aku langsung ke sektor consumer good ya. Abis ini ke consumer good, abis itu ke batubara karena batubara mulai aktif juga tuh. Sabar ya, aku mau bahas consumer good. Ini ada yang minta dari Topan, minta bahas ICBP, masuk ke agenda kok. ICBP, Indofood, Unilever, dan Gudang Garam. Oke, tapi aku mau start dari Unilever dulu nih. Unilever ini udah kita bahas selama beberapa kali, dan ini udah masuk dalam portfolio kita untuk jangka panjang tuh dari tanggal 7 Oktober itu di tanggal di sini guys, di 7 Oktober. Nah, sedangkan kalau yang trading jangka pendeknya baru masuk tadi tuh tanggal 26 Oktober, baru hari ini. Kenapa kita masuk? Karena kita tadi ngelihat ada tendensi untuk pattern flagnya itu udah mulai ketembus ke atas atau breakout gitu. Nah, kalau yang buat jangka menengah sebenarnya Mtrade tuh udah punya dari modal 4750 atau di 20 September kemarin. Cuman teman-teman kalau misalkan mau masuk buat jangka menengah sekarang nggak telat kok. Nah, untuk Unilever ini best price-nya sebenarnya di level 5050, cuman belum tentu dikasih. Jadi ini kita masukin dalam watchlist Mtrade untuk Unilever ini di level harga range-nya yang lebih lebar. Nanti lihat aja di menu stock pick ya. Dan dalam jangka pendek Unilever ini bisa menuju ke 5625, kayaknya langkahnya bakalan lumayan ringan deh ke 5625. Eranya consumer good di November dan Desember ini ya. Jadi teman-teman yang kemarin udah beli Sido, yang udah beli ICBP, Indofood, boleh bersabar deh, mulai
belajar nge-hold, sebagian buat trading, sebagian buat di hold gitu. Daripada tradingnya trading saham third liner yang nggak jelas, kalau mau trading di saham ini sih boleh-boleh aja, trading saham blue chip boleh-boleh aja. Naiknya dikit tuh kurang dari 5% ya nggak apa-apa lah, porsinya yang boleh lebih berani gitu. Oke, terus kemudian aku mau review untuk ICBP-nya. ICBP yang lumayan terbuli, lumayan lama dan baru aja dia naik terus kemudian dia turun lagi. Nah, ICBP ini untungnya aku pisahin di portfolio investasi. Aku ada pisahin ICBP di portfolio investasi. Aku punya 2 ICBP yang di portfolio investasi dan ada ICBP yang di portfolio trading aku. Jujur sebagai manusia aku juga masih mengalami kadang secara emosi itu masih ada dikit-dikit pengaruh gitu. Jadi pas kemarin ICBP turun-turunnya sampai ke level 8.600, pas di angka 9.000 itu yang di portfolio trading udah kejual. Jadi dalam posisi yang cuan-cuan dikit lah gitu, karena aku ngerasa kayak ya lambat amat sih. Untungnya yang di portfolio investasi itu benar-benar aku pisahin, aku nggak apa-apain. Kenapa aku pisahin? Ya tujuannya biar nggak gampang diutak-atik. Karena memang udah niatnya dari awal tuh buat investasi untuk saham ini dan memang bagus buat investasi. Dan salesnya susah dihubungin. Password online tradingnya aku lupa dan sengaja nggak mau inget-inget gitu. Jadi ya aku biarin aja gitu ya. Jadi ICBP aku mulai bahas analisisnya. Mungkin nanti kalau secara fundamental dibahas hari Sabtu nanti ya. Oke. Breakout dari 9.600 ICBP bakalan menuju ke 10.000. 10.000 tuh very easy untuk ICBP dan bahkan bisa sampai ke 10.000. Aku cek dulu. 10.600 tuh bisa dengan rentang waktu sekitaran bulan November nanti gitu. Jadi ini eranya untuk saham consumer good. Kenapa? Karena CPO-nya juga udah turun banyak. Wah, tapi ini CPO udah mulai naik nih. Ya nggak masalah. Itu kan efeknya nanti ke depan beberapa bulan lagi. Jadi penurunan harga CPO ini berdampak positif buat saham-saham consumer good ya. Harga komoditas turun ini berdampak positif buat saham consumer good dan efeknya baru terasa beberapa bulan setelahnya ya. Jadi saat ini juga lagi musim laporan keuangan, diperkirakan untuk laporan keuangan dari saham-saham consumer good ini juga akan bagus dibandingkan dengan tahun lalu. Ini jadi resultnya kuartal 3, kuartal 4 nanti masih bakalan oke. Nah, kuartal 4 tuh resultnya bakalan diterima, kita lihat nanti Januari atau Februari 2023. Jadi jangan terlalu takut dengan tahun 2023, karena aku percaya banget result full year 2022 ini bagus, dan malah di kuartal 1 2023 kita akan menuai hasil-hasil yang bagus itu. Kok bisa? Logikanya gampang aja guys, simple aja. Bandingin sama tahun 2021, kan waktu itu lagi PPKM lah, yang benar-benar low base banget. Jadi growth-nya bakalan oke. Ya, jadi teman-teman, kalau aku ngelihatnya kuartal 1 2023 sentimennya adalah LK full year di 2022 yang muncul awal tahun nanti hasilnya akan oke. Yakin nggak? Yakin dong. Masa lebih jelek dari tahun pandemi? Nggak mungkin. Biar kalian lebih happy juga tuh yang lagi galau-galau. Oke? Oke, terus baiklah, mari kita lihat di sini saham Indofood. Indofood gimana nih Indofood? Belum naik kayak ICBP. Aku bilang ICBP ini gerakannya dia lebih apa ya? Lebih drastis, naik lebih drastis, turun lebih drastis. Indofood tuh lebih steady, lebih stagnan, lebih banyak sideways-nya. Wajar aja. Kalau ICBP itu dia cuman terpengaruh atau ngurusin satu perusahaan aja. Sedangkan Indofood itu dia punya banyak anak usaha yang salah satunya juga ICBP itu sendiri. Dan ada sektor CPO. Jadi kalau dia diuntungin dari ICBP-nya, dari gandumnya misalkan, tapi CPO-nya turun, ya di sini ada yang apa ya, membuat satu balancing gitu. Nah, tapi aku ngelihat ke depan CPO juga pasti akan ada tanda-tanda dia mulai naik ya. Jadi Indofood ini menarik kalau teman-teman belum punya ICBP buat
disimpan jangka menengah panjang menarik. Tapi kalau buat trading, ICBP lebih menarik. Cuman belinya jangan sekarang guys. Di M-Trade kita lagi nunggu koreksi, nunggu retracement untuk mau buy on weakness ICBP lagi. ICBP besok masih bisa naik sampai 10.000 dan gak usah dikejar, kita tunggu aja diskonnya, kita tunggu aja koreksinya. Pasti turun kok, gak mungkin gak turun, sabar-sabar aja. Ya, jadi kalau besok ICBP naik, nggak usah dikejar, mungkin besok kita akan nyerok saham perbankan gede gitu, atau perbankan kecil juga nggak apa-apa. Tapi aku lebih suka perbankan yang konvensional daripada perbankan digital. MTech Group unjuk gigi, sabar ya. Aku masih mau bahas sektor consumer good. Siapa nih di sini yang ngerokok nih? Daripada cuman ngerokok, mendingan duitnya dipakai buat beli sahamnya juga. Aku jujur, aku agak galau-galau gimana gitu mau beli saham ini. Hari ini tuh tadi aku ngelihat saham ini tuh aku galau-galau gimana gitu loh. Aku ngelihat GGRM ini teknikalnya tuh cakep banget. Dia mulai membentuk double bottom. Ya, dan M-Trade juga udah masuk jangka pendek menengah panjang kita masuk lagi nih. Setelah kita sempat jualan di sini nih. Kita sempat jualan di atas di sini karena kelihatannya masih banyak yang bakalan turun nih. Terus kita masuk lagi dengan alasan valuasinya udah murah banget meskipun bisnisnya agak sunset, cukai rokok potensi naik, tapi benar-benar ini murah banget. Dan secara valuasi murah banget. Teknikalnya juga ini bagus, dia ngebentuk double bottom dan semua volume harga ini konvergen banget, harga naik, volume naik. Nah, ini yang tadi ada masuk juga untuk swing trading jangka menengah dan jangka panjang. Cuman aku sendiri galau-galau gimana gitu. Duitnya sih ada di RDN hasil jualan BBRI kemarin, trading BBRI. Ya, jadi BBRI itu cuman dikit, cuman berapa persen doang, tapi belinya lumayan lebih banyak daripada yang porsi saham yang lain-lain. Cuman aku mikir-mikir, beli nggak ya? Kenapa? Saham rokok. Rokok. Anyway, teman-teman, potensial kok saham ini dalam jangka pendek, menengah ataupun panjang sekarang udah mulai recover untuk tren harga sahamnya. Secara fundamental masih belum banyak yang berubah, masih sunset, tapi kita ngelihat valuasinya murah gitu doang. Oke, songong, iya nih flexingnya aku tuh kayak gitu. Enggak deh. Kita masih remah-remah rengginang dibandingkan investor institusi itu. Baiklah, sekarang kita bahas untuk sektor yang lain yang tadi juga ada disenggol sama Pak Budi. Kita mau cek untuk grup MTech yang hari ini aktif ya. Ini aku bingung sih Pak Budi ini banget ya, update banget sama real time market. Kerja sambil liatin saham. Semoga nggak dimarahin bosnya ya. Oke. MTech dia ngebentuk double bottom. Terakhir dia naik dengan volume transaksi tinggi. Jadi kita watch MTech ini. Baik dia naik maupun dia turun. Untuk ada kemungkinan kita swing trading. Ada kemungkinan swing trading ya. Jadi MTech ini double bottom. Kalau dia breakout dia bakalan bisa sampai menuju ke 1865 atau 1900-an. Terus kemudian SCMA ini juga dia tadi breakout, tapi kita nggak beli. Breakoutnya tinggi banget volumenya, tapi kita nggak beli. Alasannya simple aja guys, karena di sini dia udah naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari dan kena MA 200-nya. Plus sektor ini belum termasuk satu sektor yang menurut aku tuh seksi dalam jangka pendek. Kenapa? Karena dalam jangka pendek kita masih fokusnya ngeliat ke sektor consumer good gitu yang udah lama tertinggal. SMA udah siap profit taking buat teman-teman yang punya rawan profit taking area 246 ya. 246 tuh udah deket banget ya. Rawan banget profit taking di area tersebut. Mungkin bisa naik 1-2 hari lagi dikit, nggak banyak. Oke, terus kemudian Rian Neste Kongret kalau dapat di SNG ya. Oke. Baiklah, mari kita review untuk saham yang lain, yaitu aku tadi kepikir mau review apa ya, kok bisa lupa, tiba-tiba celing gitu, lupaan. Oh ya, batu bara. Tadi kita ada beli ITMG as simple as breakout aja, tapi kita tradingnya jangka pendek doang.
mengingat dia secara monthly-nya udah tinggi banget. Nih, udah tinggi banget kan monthly-nya. Tapi jangka pendeknya tuh dia breakout dari sideways yang lumayan panjang, dari 6 September sampai sekarang 1 bulan lebih. Breakoutnya juga lumayan volumenya meskipun nggak tinggi-tinggi amat, jadi ada konvergensi volume di sini. Ya kita lihatlah, barangkali dia bisa naik sampai level 47.500 ya, jangka pendeknya 47.500 sampai 49.000 untuk jangka pendek swing trading aja. Terus kemudian untuk saham batu bara yang lainnya gimana nih nasibnya nih? Kita ngelihat PTBA ini udah di area support, cuman supportnya ya masih agak nanggung gitu. Ada kemungkinan untuk buy on weakness, kita tunggu aja ya teman-teman. Pilek ya? Enggak nih, alergi, nggak tahu kenapa. Bentar ya. ITMG udah aku bahas. Widya Lisandi, ITMG udah cuan 186%, hold atau jual, karena kita baru beli, jangka pendeknya ya hold dulu aja, boleh nikmatin dikit-dikit ya. Better teman-teman ikut mTrade secara real time, kita kasih tahu untuk waktu jualannya, karena kalau lewat Instagram live ya udah telat, kadang-kadang udah jatuh, udah naik, sore baru dibahas gitu. Sedangkan kalau di mTrade kan bisa real time. Dan kita juga ada ngabarin untuk saham-saham yang di luar portfolio kita, yang di luar kita rekomendasi. Misalkan ada saham tertentu yang rawan profit taking, kita kasih tahu juga gitu. Ada materi investasi buat pemula nggak? Ada besok Sabtu ya. Sabtu itu pemula, non pemula bisa mtrade.id/cuantastik. Konstruksi udah belum? Indi, bentar, aku masih di batubara. Jadi batubara setelah turun sekian hari, ini kayaknya ada potensi untuk mengalami pantulan lagi. Dan kita lihat grup Saratoga, ada row lagi di support, kita masih watch, belum beli. Terus MDKA, tadi kita ada bahas juga di Telegram channel kita. Teman-teman bisa cek di kolom question. Telegram channel kita adalah t.me apa dia? mtrade_id. t.me_mtrade_id. Kita bahas ini sebagai pattern inverse head and shoulders gitu. Jadi di Telegram kita materinya beda lagi, bisa belajar hal-hal baru, small bites lah ya, small bites setiap hari ada dikit-dikit. Kita belajar technical, kita belajar hal-hal yang lain gitu. Jadi MDKA bakalan bisa naik sampai, kalau breakout dari level 3850, trennya akan membaik, bisa sampai sekitaran 4100-an, 4050 sampai 4100. Kita wait and see dulu aja. Untuk sektor metals ini udah banyak koreksi juga, udah di support juga. Ini mirip sama kayak sektor CPO, kayaknya kita udah mulai bisa watch untuk sektor ini. Oke ya. Nah, jadi sebenarnya aduh kok semuanya bagus, semua menarik, gimana sih ini? Padahal katanya mau resesi ini 2023 gelap, biarlah yang gelap di luar sana, di global sana. Tapi Indonesia nggak gelap-gelap amat kok. Nggak gelap sih, Indonesia itu apa ya, terang-terang syahdu, terangnya syahdu. Maksudnya gini, nggak sampai resesi, nggak sampai growth-nya tinggi banget juga gitu. Cuman kalau dibandingin tahun lalu masih tetap lebih bagus gitu. Jadi peluangnya banyak banget dari sektor perbankan, kemudian dari sektor consumer good, dan sekarang kita perhatikan untuk sektor komoditinya dari CPO dan juga dari metals, ini udah mulai muntuk-muntuk, kayak udah mulai ada tanda recovery. Demikian pula dari sektor properti, sektor yang lain. Jadi teman-teman nggak usah stres, nggak usah takut dengan kondisi Indonesia gimana. Indonesia baik-baik saja. Saya mau selengkapnya langsung aja nonton ke YouTube kita ya. Masih nggak basi sih, itu konten tentang resesi. Silahkan ditonton, dan strategi cash is the king yang sempat kita update juga di YouTube mTrade ya. Teman-teman bisa tonton di situ. Oke. Aku mau kabarin tentang kondisi makro di China bentar ya.
GCE 5000 bilang terang benderang laksana misalnya terang benderang, nggak terang benderang juga sih, aku nggak mau kasih kalian terlalu euforia, tapi aku mau kasih tahu kabar baiknya adalah laporan keuangan kuartal 4 atau full year 2022 yang nanti rilis di Januari atau Februari, keluarnya sekitaran bulan-bulan itu bakalan bagus hasilnya. Kalau kalian ketakutan dan nggak masuk saham dari sekarang, bakalan ketinggalan peluang. Jangan FOMO, jangan all in juga. Warren Buffett selalu sedia cash kondisi apapun. Nonton di YouTube M-Trade ya. Oke. Nah, ini chart defisit budget China. Dari China sendiri, kalau kita perhatikan saat ini kondisinya nggak sebagus tahun 2020. Justru malah 2020 akhir itu China justru perekonomiannya malah kencang banget naik karena mereka udah recover dulu dari COVID-19, sementara yang lain belum. Nah, sekarang kebalik. Defisit fiskal China ini mencapai level tertinggi selama 9 bulan pertama 2022 di tengah perlambatan ekonomi karena sampai sekarang tuh mereka masih lockdown terus untuk mengusahakan zero COVID di China gitu. Dan defisit anggarannya itu mencapai 7,16 triliun, 3 kali lipat defisit di periode yang sama 2021. Efeknya apa sih sebenarnya ke Indonesia? Efeknya apa? Efeknya sebenarnya lebih ke ekspor. Kalau dari Indonesia ke China itu efeknya lebih ke ekspor ya. Jadi mungkin ekspor batu baranya berkurang, tapi good thing kita bisa ekspor ke Eropa gitu. Karena problem perang Ukraina Rusia. Jadi ada bagusnya, nggak enak juga ya saya ngomong ada bagusnya perang. Mungkin ada bagusnya juga Rusia di ban ekspor batu baranya. Itulah bukan ada bagusnya perangnya. Ya, jadi teman-teman nggak perlu terlalu khawatir dengan perlambatan perekonomian dari China ini. Dari Amerika, pengangguran Amerika ini diperkirakan naik ya dari 214 jadi 220 ribu gitu. Inflasinya juga masih tinggi dan di Amerika masih ekonominya masih susah. Tapi teman-teman nggak usah terlalu khawatir karena Indonesia sendiri masih bagus. Ini bukan menghibur teman-teman. Penanaman modal asing di Indonesia angkanya juga sangat tinggi sekali seperti yang kemarin, data yang kemarin saya sampaikan. Nah, terus selengkapnya teman-teman bisa nonton di YouTube Resesi. Itu sih sebenarnya aku cuma nambahin tentang PMA aja. Bicara tentang USD sekarang ya. Sekarang kita bicara tentang USD. Kita lihat yuk indeks dolar Amerika DXY. Gimana nih kabarnya dolar Amerika nih? Kok Angcan lucu pertanyaannya. Aku mau bahas DXY indeks dolar Amerika sudah mulai menunjukkan double tops, artinya nggak terlalu ngegas lagi ya, jadi nggak usah terlalu khawatir juga ya, jadi nggak terlalu ngegas lagi. Tapi kalau dibandingkan dengan rupiahnya gimana nih? Masih naik, masih tren naik, cuman aku sangat tidak menyarankan kalian untuk beli USD. Aku sangat tidak menyarankan, bukan karena supaya menjaga ini perekonomian negara, nasionalis ya. Itu juga, tapi sebenarnya bukan karena itu aja, tapi lebih karena untuk kepentingan pribadi kalian tuh ini udah ketinggian. Ini ketinggian nih, udah ketinggian banget, jadi udah telat lah ya. Jadi teman-teman lebih baik cari saham-saham yang di bawah. Dan meskipun rupiah kita kelihatan melemah terhadap US dollar, tapi sebenarnya rupiah kita tuh menguat dibandingkan dengan mata uang lain di negara-negara Eropa, dan juga rupiah kita menguat dibandingkan mata uang lain di negara-negara Asia kecuali sama Singapura. Jadi yang kuat tuh Indonesia sama Singapura. Oke? Herman Jalibel, lebih bagus simpan USD atau Sing Dollar karena Sing Dollar lebih tahan resesi. Siapa bilang? Dari data Bloomberg, negara-negara di Asia yang paling tahan resesi itu India satu, yang kedua Indonesia. Sayang sekali Singapura nggak masuk data itu. Datanya pas itu katanya nggak lengkap atau gimana. Jadi aku nggak bisa komen sih tentang beli Sing Dollar atau US Dollar. Tapi aku sendiri personally bukan fans atau penggemar investasi duit asing.
kalaupun aku punya itu ya buat sekedar keperluan aja lah, sekedar punya gitu ya, namanya juga saham. Ramadan Rizky 19, kenapa nggak pernah bahas saham second liner atau third liner? Ya karena sekarang timingnya lagi timing saham-saham gede gitu, karena big fund atau investor gede tuh lagi ngeliriknya saham-saham gede. Jadi kita ngapain sih belok-belok sana kemari? Ada sih tadi dibahas kayak di SNG, LSIG tadi kita bahas juga. Watch saham-saham yang lagi di bawah kayak Poultry, Javanya udah disupport banget, udah di bawah banget. Kita masukin watchlist Mtrade juga, tapi belum tentu dibeli karena kita nggak mau ngebeli pisau jatuh ya, jadi kita wait and see. Wah ini pertanyaan jadi kemana-mana. Mendingan beli gold atau China Yuan? Aku nggak mau China Yuan. Kalau gold ya buat diversifikasi nggak apa-apa, tapi emasnya emas batangan, bukan kalian beli emas bukan beli emas yang di CFD gitu, enggak ya. Jadi kalian kalau mau beli emas batangan buat emas antam itu buat diversifikasi boleh. Karena kalau harga goldnya turun, USD-nya naik. Jadi sebenarnya harga emas secara rupiah itu perubahannya nggak terlalu signifikan. Kuang Chen nanya, kalau lihat running trade suka tergoda saham lucu-lucu, atasinya gimana? Gak usah kebanyakan lihat running trade. Lihat rekomendasi atau stock pick dari Mtrade aja, di situ dipilih udah lebih ke filter, nggak semua harus dibeli juga untuk rekomendasi Mtrade. Daniel Su 01, bukan beli emas perhiasan. Oh mendingan beli emas perhiasan sih daripada beli yang CFD punya. Dani Laksmono, surplus Indonesia berturut-turut tapi kok kering dolar, maksudnya mungkin kok melemah terhadap dolar Amerika karena dolar Amerika ini dominansi terhadap banyak mata uang lainnya. Oke. Emas naik, MDKA naik. Nggak selalu begitu, nggak selalu begitu. Emas lebih untuk ke hedging ya, iya benar sekali. Tekim INKP masuk watchlist juga, tapi kita mau bahasnya di morning briefing Mtrade aja ya, nggak bisa semuanya aku bahas di sini. Dan hari Sabtu nanti kita ada seminar cuantastik, temanya saham potensial untuk window dressing. Jadi kalian tuh kalau mau window dressing, manfaatin cuan window dressing tuh masuknya bukan di November Desember, tapi masuknya tuh di sekarang. Nah saham-sahamnya apa aja nanti dibahas detail di hari Sabtu nanti. Daftarnya ke mtrade.id/cuantastik, gratis buat member Mtrade ya. Oke. Dengan Coach Tasya tentang Unilever nih, gonjang-ganjing Unilever nih, produknya ditarik karena diduga memicu kanker. Terus update CEO, kenapa atraktif nih? Mungkin Unilevernya dulu, Tasya. Kenapa Unilever nih produknya ditarik ya, diduga memicu kanker, terus dampaknya gimana ke Unilever Indonesia? Ini Unilever Amerika yang produknya ditarik, silahkan. Jadi emang yang ditarik itu di Amerika ya, karena produk-produk itu tuh dry shampoo itu tuh diduga ada benzena. Nah kandungan itu tuh katanya bisa memicu kanker gitu, tapi emang kita belum tahu sih sebenarnya kadarnya tuh seberapa ya Miss. Jadi dari pihak Unilever sendiri ya secara independen tuh katanya mereka juga masih mau ini dulu mencari tahu kadarnya tuh sebenarnya seberapa, biar kita tuh juga bisa tahu gimana sih resiko terhadap kesehatan gitu ya dari kadar benzena itu. Tapi overall kalau di Indonesia kita tuh syukurnya belum ada, ini juga udah di counter sama manajemen and sama BPOM juga. Jadi di Indonesia sih nggak dijual ya untuk dry shampoo yang ada kandungan benzena yang indikasinya bisa memicu kanker. Jadi sih nggak ada pengaruhnya apa-apa gitu dampaknya. Dan malah hari ini Unilever juga malah naikkan harga sahamnya karena emang kalau ditimbang bobotnya tuh lebih banyak sentimen positifnya sih sebenarnya Miss, karena ya harga CPO kan udah melandai ya, udah normalisasi lah dibilang. Kalau dibandingin sama tahun lalu tuh udah lebih baik harga CPO, jadi ya beban perusahaan jadi bisa lebih ringan. Terus demand juga jelang Nataru, ini juga ada di Diwali kan di India, jadi ya potensinya naik. Jadi ya kalau margin naik, potensi kependapatan juga bisa lebih baik lah. Jadi ya kinerja keuangan potensi bisa semakin pulih kayak gitu. Oke, ya ini Tasya, salah satu equity research Mtrade teman-teman yang baru lihat Tasya pertama kali. Munduran dikit dong Tasya biar kelihatan tuh cantiknya, nggak ketutup sama ini apa note ya. Oke, diatur biar posisi kepalanya pas kelihatan. Oke, Tasya, CPO gimana nih update-nya? Udah mulai menarik nih, udah mulai bangkit nih dari tidur panjangnya.
Oke, kalau CPO itu kan emang udah mulai normalisasi harganya, tapi menariknya tuh secara sebulan terakhir ini tuh malah naik ya. Naiknya tuh 16%-an tadi aku cek di current kontraknya. Dan yang menarik lagi tuh ini kan udah mau rilis LK, udah ada beberapa yang rilis kayak di SNG dan juga TAPG. Nah, yang menarik hari ini di SNG itu juga naik cukup signifikan ya, karena emang eh, dari resultnya tuh cukup bagus, laba bersihnya naik 100%-an. Dan ya walaupun ada normalisasi harga CPO itu, tapi di kuartal 3 itu kan ekspor udah dibuka pertama. Terus yang kedua, dari DSN gitu punya kontribusi ekspor yang cukup besar gitu, dan ada ekspektasi ya, baru beberapa hari lalu kan Diwali, jadi ya demand akan CPO itu juga meningkat, terus mau Nataru juga, jadi ya ekspektasinya buat ke depan ya, sekali lagi kalau ya harga CPO emang naik, tapi kalau dibandingin sama tahun lalu emang masih turun, jadi ekspektasinya ya ke depan itu tuh resultnya akan semakin bagus gitu. Dan ini juga udah mulai tercermin di beberapa emiten, kayak di harga ASP atau average selling price tuh juga udah naik, kayak di SNG juga udah naik sekitar 28% gitu, jadi 11 juta per ton. Jadi ya overall sih cukup bagus, jadi ekspektasi ke depan untuk beberapa emiten lain mungkin kita masih wait and see ya, kayak AALI, LSIP itu hasilnya juga harusnya cukup positif gitu. Oke, oke, oke. Ini ada yang nanya nih, stage 1, 2, 3, 4 tuh artinya apa sih? Kalau di stage 1 tuh memangnya nggak bisa turun lagi? Oh bisa, contoh beberapa saham yang breakdown di stage 1-nya ASES atau S Hardware. Sekalian aku bahas dikit ya. S Hardware ini lagi rame, akhir-akhir ini banyak banget ditanyain. Oke. Jadi gini, dulu S Hardware ini, jadi stage 1 tuh adalah stage sideways setelah downtrend. Ini kan downtrend. Terus sideways, ya kan? Terus kemudian dia breakdown. Ini breakdown. Ini stage 1-nya terus breakdown jadi 4 lagi. Terus teman-teman sekarang dia lagi mulai konsolidasi lagi. Jadi kita spekulatif buy on weakness di sini. Ya, jadi supportnya 490 balik lagi. Kita lihat ada potensi dia akumulasi atau membentuk stage 1. Tapi kalau kemudian dia breakdown dari 490 ya kita akan mulai batasin resiko gitu. Cuman sekarang ini masih oke-oke aja. Tasya, kita mau bahas tentang consumer good dan banking nih, fundamentalnya gimana, karena udah mulai menarik nih untuk consumer good. Terutama consumer good deh, banking nggak usah dibahas deh, udah banyak. Oke, kalau dari consumer good emang mulai menarik ya, karena tadi juga sempat dibahas Unilever gitu. Tapi ini consumer goodnya mungkin lebih ke yang produknya primer ya, karena consumer good ini kan sebenarnya banyak jenisnya ya. Kalau yang primer ini kenapa cukup menarik? Karena pertama, konsumsi Indonesia itu kalau dibandingkan PDB ternyata cukup tinggi gitu, sampai 55%. Jadi ekspektasinya ya, kalau di 2023 itu terjadi resesi. Nah, cara mengatasinya tuh satu, less integrated with global gitu. Jadi kita tuh harus mengurangi integrasi gitu dengan global, dengan cara apa? Ya memperkuat dari domestik kita. Dan bersyukurnya ya, walaupun kita itu negara yang konsumtif, tadi kalau semakin banyak konsumsi, makin banyak belanja, ya berarti ekonomi kita bakal makin pulih. Makanya ya harapannya sih di tahun ke depan konsumsi kita tuh yang masih bisa jadi penopang, ya ini akan bagus untuk consumer good. Apalagi kan kalau barang primer itu juga masih jadi prioritas orang-orang kayak gitu. Jadi ini ada rotasi sektoral gitu kan, dari yang tadinya itu pas pandemi orang-orang nggak punya uang gitu kan, nah sekarang udah ekonomi mulai pulih, orang-orang kan udah punya duit lagi, jadi ya ada rotasi, demand juga udah mulai meningkat, dan ini yang jadi katalis positifnya. Cuman ya memang ada beberapa resiko yang perlu di antisipasi juga ya, kayak inflasi naik, kemudian suku bunga masih naik. Tapi overall sih kalau kita ya masih lihat yang di primer, maksudnya consumer good yang primer itu kan masih cukup oke gitu ya. Jadi ya overall sih harusnya masih akan cukup positif gitu. Yang penting kita fokusnya kan untuk jangka panjang, apalagi juga valuasi masih cukup murah gitu. Ya, ini pinter juga ya Coach Tasya. Love dulu kata ini cewek Rehan ST. Wah, Rehan ini. Makanya Coach Tasya tuh dari tadi tuh liatin atas terus, nggak mau liatin komen netizen yang bilang comelnya. Biar fokus. Anyway, Adit Bunta. Unilever banyak yang masuk foreign, kira-kira aman nggak untuk jangka panjang? Malah bagus dong, malah bagus dong. Mau lokal, mau foreign. Kalau foreign masuk tuh aku justru malah seneng. Kenapa?
Kalau retail yang menguasai kayak di market pandemi kemarin ya, yang menguasai retail lokal, waduh, pusing. Sorry ya, bukan gimana ya. Aku senang retail itu eh, banyak di Indonesia, tapi gerakannya itu berantakan. Jadi nggak bisa gimana ya, chartnya itu jadi nggak bisa rapi gitu loh. Tapi kalau institusi yang masuk mau lokal maupun foreign, mereka tuh plan untuk investmentnya tuh jelas, jadi nggak gampang tiktok tiktok keluar masuk. Anyway, semuanya bagus lah. Retail yang masuk menambah dinamika market juga. Cuman di sini kalau misalkan banyakan retailnya di market kita, berarti hati-hati untuk saham-saham yang second liner, third liner, karena dengan duit kecil aja tuh bisa narik satu saham dan juga bisa ngeguyur saham. Kalian pernah ngeguyur satu saham, cari aja saham yang likuiditasnya bid overnya kecil-kecil, terus kalian jual-jualin, nanti kan turun sampai beberapa tick gitu. Mau naikin juga gampang. Jadi hati-hati dengan saham yang kayak gitu. Ininya pertanyaan dari Adit Bunta, ininya bagus lah ya. Aku jawab ininya malah oke lah, gak usah dipikir itu. Dani Laksmono, Unilever kosmetik masih oke, tapi di bidang home care, pasar Unilever udah banyak dimakan UMKM home care yang menjamur di mana-mana. Aku sih gak peduli selama chartnya masih bagus, aku masuk-masuk aja. Kalau chartnya jelek, aku exit gitu. And trade ini sangat fleksibel sekali. Belakangan kita combine, bahkan technical kita combine, investasi kita combine dengan technical. Contohnya gudang garam. Untung kita keluar dulu tuh gudang garam. Jadi kita terus memperbaiki diri dengan melihat situasi, belajar melihat situasi. Dulu tahun 2020 kita benar-benar percaya fundamental banget untuk saham konstruksi. Wah, kita belajar banyak dari situ. Tahun saat ini kita ngelihat, wah ini harus combine nih, fundamental sama technical. Fundamentalnya bagus, kalau technicalnya breakdown nih, kayak ACS ya kita exit dulu gitu. Tapi kalau misalkan fundamentalnya kurang bagus, technicalnya kurang bagus, apalagi kayak gudang garam waktu itu, kita keluar dulu. Sekarang kita buyback lagi di bawah gitu ya. TikTok gak bagus buat jantung. TikToknya saham-saham yang lebih ke first liner ya. Untuk saat ini, bukan berarti aku ngomong kalian nggak boleh trading saham second liner. Akan ada waktunya. Jadi big fund nanti kalau udah mereka lelah dengan saham-saham blue chip atau saham-saham gede, istilah kata tuh valuasinya udah pada tinggi, mereka akan beralih ke saham second liner. Dan second linernya gak akan sektor teknologi dulu. Second linernya akan sektor-sektor yang turn around after pandemi. Misalkan retail, properti, dan banyak lagi yang nanti akan dibahas di hari Sabtu, window dressing, cuantastik window dressing hari Sabtu. Jadi kalau untuk sektor teknologi tadi ada yang nanya, Goto baliknya kapan? Waduh, sabar, sabar ya. Oke. SMA hari ini dibeli asing banyak ya? Iya, buat trading dulu aja. Sido gimana? Besok Sabtu kita bahas ya. Dan thank you semuanya yang udah nonton. Mohon maaf nggak bisa semuanya terbahas karena aku udah mulai lapar lagi, Ci. Masa pada IG live gara-gara lapar. Thank you Coach Tasya, thank you semuanya. Selamat malam. Malam semuanya. Anita Hera. Malam nih. Iya, malam. Ini lucu nih Anita Hera, produk Indomie banyak kompetitor tapi tetap saya suka Indomie karena rada beda. Ini nggak bisa disamain sama Unilever. Ya tinggalin aja nggak apa-apa Tasya. Indomie memang lain. Malam-malam ngomongin Indomie jadi kepengen Indomie. Padahal nggak boleh. Karena apa? Asam lambung. Thank you udah nemenin aku malam hari ini. MTech menjelang Piala Dunia akan wus ya kata Wisnu. Kita lihat aja nanti. Fokus teknikal dulu aja. Jangan lupa join Telegram mtrade t.me _mtrade_id. Di luar itu bukan Telegram kita. Hati-hati. Jadi Telegram kita kasih small bites setiap hari untuk belajar yang lebih ringan gitu ya. Itu aja dari aku. Dadah, good night. Bye. Jangan lupa ke mtrade.id _WhatsApp ya. Terakhir bonus 10 bulan malam ini. Bye-bye.